Anda sudah melakukan segalanya, banyak hal, kerja keras, kerja lembur, kerja weekend, apapun yang diminta oleh bos, Anda kerjakan. Tapi yang naik pangkat siapa? Yang naik pangkat temannya, satunya. Yang promosi siapa? Yang promosi si dia, bukan Anda. Padahal menurut Anda, mereka itu biasa-biasa saja. Apakah Anda merasakan hal yang seperti ini? Nggak usah khawatir, karena banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan yang Anda rasakan. Termasuk yang saya rasakan sendiri. Sampai suatu saat, saya memahami bahwa ada hal yang saya abaikan. Apakah hal itu? Itu adalah keajaiban. Apakah Anda mengira bahwa pendidikan tinggi adalah aset utama untuk karir yang lebih bagus? Belum tentu. Coba Anda lihat, ada teman Anda yang sudah S1, S2, bahkan S3, karirnya biasa saja. Atau apakah Anda mengira bahwa kerja keras itu berkaitan dengan karir? Mungkin iya, tapi tidak selalu. Coba Anda cek juga. Ada teman-teman Anda yang kerjanya tunggang langgang. Kepala di kaki, kaki di kepala. Semua itu tidak ada hubungannya dengan karir. Atau at least karirnya biasa-biasa saja. Atau Anda mengira bahwa dengan network yang bagus, dengan teman-teman yang banyak, dengan kehidupan sosial yang bagus, berarti karir juga maju. Belum tentu juga. Kadang-kadang, nggak semua itu ada kaitannya dengan karir. Belum tentu karir kita maju karena pendidikan kita tinggi, karena kerja keras kita, karena networking kita yang bagus. Belum tentu. Tapi bisa saja ada hal-hal lain di luar hal itu yang berkontribusi terhadap kemajuan karir Anda. Contoh, tiba-tiba ada saja yang menawarkan satu pekerjaan. Tiba-tiba ada yang membantu. Tiba-tiba ada yang support. Tiba-tiba Anda dipindahkan bagian yang lebih bagus. Atau Anda mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek yang sangat signifikan. Dan itu jalan serta pintu Anda untuk mempunyai karir yang lebih bagus. Nah, inilah yang kita sebut dengan invisible hand yang ikut campur tangan di dalam pengembangan karir kita. Tidak selalu karena pendidikan, tidak selalu karena kerja keras, tidak selalu karena network yang luas, tapi bisa saja karena keajaiban singgah di dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya, tidak semua kita siap untuk menerima datangnya keajaiban. Tidak semua kita siap menerimakan kemudahan dan petunjuk yang datang kepada kita. Kita harus siap, Anda harus siap menerima kedatangan keajaiban itu melalui apa? Melalui sebenarnya aktivitas-aktivitas sederhana, kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Contohnya apa? Bangun, jangan siang-siang. Bangun ya jam 4 subuh, jam 5 subuh udah bangun. Jangan kesiangan, jangan jam 7, jangan jam 8, karena rezeki sudah pergi. Kemudian kalau bangun pagi, jangan langsung mandi, keluar rumah dulu. Cek matahari, supaya dapat sinar matahari. Ketemu dengan tetangga, sapa tetangganya. Jalan dikit, jalan kaki. Kalau bisa jogging lebih bagus. Ketemu dengan tukang sapu, ketemu dengan tukang sayur. Anda bawa duit 1 perak, 2 perak. Kasih mereka. Senyumnya akan membawa kebaikan di dalam kehidupan karir Anda. Apalagi, contohnya, kalau makan, jangan sering-sering. Jangan banyak-banyak. Kalau bisa, puasa. Ingat, para nabi dan wali Allah mendapatkan wahyu pada waktu perutnya kosong, pada waktu puasa. Apalagi yang lain, makan dengan tangan kanan. Banyak membantu orang yang membutuhkan. Membantu teman-teman Anda yang lagi kesulitan dalam karirnya, membantu tim, membantu anak buah supaya karirnya maju. Teman Anda yang belum dapat kerjaan, Anda kasih kesempatan untuk kerjaan. Itu juga bagian yang ikut berkontribusi terhadap perkembangan karir kita.
karir orang lain maju, karir kita juga bisa maju. Nah, ini yang kita sebut dengan keajaiban ataupun kemudahan. Kita harus bersiap-siap dengan kebiasaan-kebiasaan kecil aja. Dan ini akan kita bicarakan. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa memberikan kontribusi terhadap perjalanan kehidupan kita, terutama perjalanan karir kita yang sudah banyak dipraktikkan oleh para eksekutif, top-top eksekutif di seluruh dunia. Ini yang akan kita bahas di dalam series ini, yaitu Career Miracle. Karena itu, ikutin terus.